Halo guys, jadi sekarang saya mau coba episode baru yaitu motovlog. Tapi sebelumnya kita sholat dulu guys. Ini karena di jalan tadi waktu asar tiba, jadi mari kita sholat dulu guys. Tapi selesai sholat karena sunsetnya kan tujuan saya mau sunsetan agak lama masih. Jadi saya ikut kajian dulu sebentar. Ya maklum guys, nambah-nambah ilmu dikit. Ini yang baca nggak tahu siapa, tapi mukanya kayak bule deh. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan guys. Ini tujuan saya rencananya hari ini tuh mau cari sunset di daerah Pantai Senggigi. Ini saya nggak kesini kurang lebih berapa lama ya, sekitar 6 bulanan lebih lah. Terakhir Februari ya, sekitar 6 bulan berarti. Ini kalau dilihat dari situasi jalannya itu ya, ekonomi Lombok atau pariwisata Lombok sudah mulai bangkit kembali, dan ini berhubung malam minggu guys, jadi banyak banget orang sedang menuju ke tempat-tempat wisata mau malam mingguan ya. Berhubung saya lagi sendiri jadi kita tidak sunsetan atau tidak malam mingguan dengan siapapun gitu. Jadi rencananya juga saya nanti jam 6 sudah balik aja, nggak sampai maghrib di sana, nggak sampai malam di sana gitu ya. Ini lumayan guys, perjalanannya lumayan padat. Kalau sebelum saya pulang ke Kalimantan itu kan udah datang corona tuh. Nah itu jalanan sih yang waktu PSBB itu kayak 1-2 mobil aja gitu, motor-motor juga jarang banget. Ini nanti sambil di komen ya, saya nih juga baru pertama bikin video motovlog, bagaimana bagusnya. Ini saya kalau lagi sendiri-sendiri gini kadang memang suka keluar-keluar nggak jelas begini guys. Jadi rencana hari ini memang rencana mau survei beberapa lokasi, mau ke tempat nelayan, mau nyari tempat mancing. Tadi sudah muter-muter sebelum kesini, tapi belum dapat guys, belum dapat yang pas buat konten kontributornya. Rencananya sih kayak gitu rencana saya nanti. Jadi selama saya masih ujian ini, nanti tinggal terakhir lagi tanggal 30 guys, doain ya semoga lancar hujannya ya, semoga aja suara saya tidak beradu domba dengan angin. Coba nanti kasih masukan guys. Ini saya rekamnya masih menggunakan kamera handphone, kamera stand biasa, bukan stand plus. Jadi ini nanti kalian nilai lah bagaimana kualitas gambarnya, kualitas audionya, mungkin telit shaking atau bagaimana. Nanti kalian ya mungkin yang sudah sering nonton motovlog mungkin bisa dikasih masukan. Ada si mikrofonnya guys, tapi nggak tahu nggak masuk, udah pakai splitter udah nggak juga gitu ya. Ini jalan-jalannya sekitaran. Nah ini yang sekitar saya ini waktu gempa itu hancur banget guys, hancur parah. Jalan-jalan kayak gini tuh banyak banget yang jual bensin kayak gitu. Mari kita ngebut guys, ngebut dulu. Coba udah lama nggak ngebut. Ini juga ya sekitar segini masih ada yang tutup gitu. Biasanya ini kan sekitaran nih hotel guys, penginapan, tempat spa gitu, terus diskotek mini. Nah itu yang bangunan hijau di sebelah kanan saya ini ya, nah ini itu rumah susun guys. Jadi rumah susun yang dibangun kalau nggak salah itu dari Pertamina. Terus sebelah kiri saya ini tempat penaburan debu, sisa apa namanya, orang Aben. Jadi kan kalau orang Bali nggak dimakamkan ditanam di dalam tanah gitu, tapi dibakar. Nah abunya itu dilarutkan di belakang hotel di sebelah kiri saya ini guys, di sebelah kiri jalan nih. Jadi kalau yang mungkin nggak tahu mandi di sana gitu, jadi biasa aja. Tapi yang mungkin tahu mungkin agak angker gitu, tapi sebenarnya nggak angker-angker banget sih, orang cuma ngautin debu, enggak debu sih ya. Ya mungkin bagi kita sorry guys batuk. Jadi kalau bagi kita ya mungkin debu biasa, tapi ya mungkin bagi
saudara-saudara kita yang di agama Hindu itu merupakan saudara mereka. Oke, ini kita lanjut lagi guys. Kok banyak banget motor ya? Ada apa nih? Ada apa? Nah, macet kenapa nih guys? Kayaknya ada, itu di atas itu ada pemakaman ini guys, katanya sih ya. Itu salah satu alim ulama gitulah di daerah pantai sini. Ini nama daerahnya Batu Layar. Nah, jadi di atasnya itu katanya ada orang sakti ya, bahasanya itu alim kayak gitulah. Nah, itu dimakamkan di atas gitu. Nah, ini saya kurang tahu nih, lagi kemungkinan sih ada acara pemakaman gitu di atas ini. Tapi banyak banget yang motornya. Kurang tahu mungkin. Nah, itu yang di atas itu guys. Nah, jadi mungkin entah itu lagi haulan atau bagaimana, nggak ngerti juga saya guys. Kita lanjut aja lah, kita sambil nikmati. Nah, ini sudah masuk ke daerah Pantai Senggigi. Nah, jadi kalau turis-turis biasanya kalau dari bandara capek mau cari hiburan, kita bawa ke sini dulu. Saya sering juga sih, kalau di Kalimantan kemarin kan kita ketemunya hutan gitu kan. Nah, sekarang kalau di Lombok ini banyakkan pantai. Ada juga sih hutannya tuh guys, pantainya udah mulai kelihatan. Jadi sekitar sebelah kiri saja, kiri jalan ini tuh banyak banget tempat-tempat buat nongkrong, buat bakar jagung. Nanti saya kira tujuan saya juga ke sana, tapi yang agak ke sana lagi. Ini masih daerah sini guys, masih tempatnya tidak terlalu tinggi dan untuk melihat sunset masih kurang bagus. Ini tempat masuknya kalau mau ke pantai di bawah tadi, sebelah kiri jalan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau kalian perhatikan daerah kiri kanan saya ini, ruko-rukonya masih banyak tutup, terus pelanggannya juga masih sepi. Biasanya rame banget kalau sudah mulai ada acara-acara festival gitu kan. Biasa daerah pariwisata biasanya banyak. Nah, apalagi sekarang lagi 17-an, rame banget biasanya tuh. Ada festival Poli Senggigi, terus biasanya ada lari maraton, terus kemudian ada sepedaan. Pokoknya banyak banget agenda yang karena COVID-19 ini harus di cancel gitu ya. Tapi mau bagaimana lagi mungkin. Tapi sisi lainnya banyak banget tempat-tempat baru yang dibikin sama warga Lombok sini. Jadi anak-anak pemuda desanya itu banyak banget yang bermunculan ide-ide kreatifnya membuat tempat-tempat wisata baru. Nah, ini juga guys yang sebelah kiri saya ini, banyak banget tempat nongkrongan. Ini kalau malam minggu biasanya rame banget orang pacaran sih. Tapi saya jarang banget sih juga. Umur saya pacaran juga nggak pernah sih pacaran di sini. Tapi kalau pacaran ya biasa-biasa aja gitu, nggak pernah sampai ke sini-sini gitu. Ya kalau jalan ya palingan jalan makan itu juga sekali dua kali, bisa dihitung jari karena kebanyakan LDR. Ya, tapi sekarang lagi sendiri aja lah, jadi kita nikmatin aja dulu guys. Ya kalau di rumah ini juga apa namanya, males galau guys. Jadi kalau di rumah kepikiran, lebih baik kita keluar aja. Ini sebelah kiri saya ini lah, ini daerah buat kalau mau apa sih namanya, nyantai di pinggir pantai. Nah, itu bisa di sini, daerah-daerah sini itu kayak ada tempat duduknya gitu di pinggir pantainya, nyantai-nyantai gitu. Mungkin kalau kalian sudah pernah ke Kuta kayak gitu, nah itu pasti pernah lah kesini. Nah, ini guys, wow, tanjakan terus belokan. Nanti kita terakhir, saya terakhir nanti bakal stop di sini. Kita nanti ngambil sunsetnya dari sini aja biar nggak terlalu jauh dari rumah. Ini kalau dari rumah ke sini kurang lebih sekitar 15-30 menit lah guys. Tadi karena saya mampir-mampir juga, jadi ya udahlah, nikmatin aja. Tuh guys, kan kalau di atas tuh biasanya billboardnya tuh banyak banget tuh yang DJ kayak gitu acara, tapi itu saya nggak pernah datang juga sih. Nah, ini hotel yang di depan tuh, waktu gempa itu kayak sarang laba-laba guys, saking dahsyatnya gempa waktu itu, beruncang beribuan kali, jadi kayak sarang laba-laba kelihatannya gitu.
Ini sebelah ini nanti hotel baru juga, ini yang sebelah kanan. Terus nah ini yang itu yang tulisannya Marina itu biasanya diskotik juga tuh, 24 jam juga guys. Biasanya tergantung tamunya, tapi kalau saya biasa minta diantar ke sana, palingan saya cuma di luar aja gitu, nggak pernah masuk dalam, dan nggak penasaran juga sih. Walaupun biasanya saya rasa penasaran, saya luar biasa dalam banget pengen tahu terus, tapi kalau yang kayak gitu-gitu sih nggak, cukup tahu aja gitu. Biasa sebagai tour guide tuh ya kalau mau turisnya mau atau orang yang kita antar mau kemana ya kita harus tahu gitu, tapi tidak harus melakukan apa yang mereka ingin lakukan gitu. Oke, ini biasanya daerah souvenir. Terus sini apa namanya, kalau daerah pasar Senggigi, kalau kalian misalkan mau apa ya namanya, mau cari sewa rencar atau mau sewa motor, biasanya di kiri kanan jalannya banyak banget pilihannya. Nih kalau di Bali ke daerah Kuta gitu, apa namanya, beach walk atau apa lupa sih namanya. Nah terus di sebelah kiri jalan ini guys, ini kan pasar Senggigi tuh, biasanya banyak banget souvenir kayak mutiara gitu-gitu. Dan yang paling enak nih di depan ini, nah tuh kan ada tenda-tenda sebelah kiri jalan sini guys, tenda-tenda. Nah itu jualan sate ikan, sate apa namanya itu, sate usus kayak gitu, enak banget tuh. Tapi nantilah kita ya, coba ini saya mau langsung ke tujuan aja karena ini udah hampir jam 4:30 tadi, tinggal dapat sunsetnya guys. Oke, kita hampir mau sampai, tinggal satu tanjakan lagi. Jadi inilah guys, kalau Lombok itu masih nggak ada macetnya ya, palingan kalau ada acara-acara kayak tadi tuh, tapi nggak macet-macet banget lah. Jadi kalau kalian mau kunjung ke Lombok sekarang udah aman banget, jadi silahkan mari kita tingkatkan pariwisata Lombok lagi supaya perekonomian menjadi ramai. Oke, nanti saya bakal stop di sini aja lah, kita bakal stop di sini aja. Saya mau pesan jagung di sini aja guys, biar nggak terlalu jauh. Oke, jadi ini tempatnya, saya nanti bakal nunggu sunsetnya sampai jam 6 lah kira-kira, sampai bakar jagung. Ini kita bakar jagung dulu nanti sama es kelapa muda. Setelah itu habis, terus matahari yang sudah mulai turun, baru nanti kita akan beranjak ke tempat yang awal saya tunjukin tadi untuk menunggu sunsetnya biar lebih bagus lagi. Sebenarnya di depan bisa sih, tapi kejauhan guys, bisa di sini aja lah. Oke, kita nikmati kesendirian ini dengan menyantap jagung bakar dan es kelapa muda. Oke, mungkin saya ngomongnya sampai sini aja. Thanks for watching, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan selamat menikmati sunsetan secara virtual guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.